pemirsa setia Gerabak TV. Kali ini kita akan membahas tentang kuliner tradisional yang syarat akan makna. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam kuliner tradisional. Setiap makanan tradisional memiliki makna yang berbeda-beda. Banyak makanan tradisional yang masih eksis sampai sekarang. Seperti nasi tumpeng yang dibentuk mirip puncak menjadi harapan kehidupan yang sejahtera. Biasanya nasi dikelilingi 7 lauk. 7 lauk tersebut berarti pertolongan. Ada juga klepon yang memiliki singkatan Kanthi Lelaku Pesti Ono. Artinya, sebagai penunjuk hidup, jika kita prihatin, maka akan ada jalan keluar. Selain itu, ada juga ketan. Bisa diartikan kara ketan atau ngraketke ikatan. Dimaknai sebagai simbol perekatan tali persaudaraan antar sesama manusia. Selain kuliner-kuliner di atas, ada salah satu kuliner yang paling sering digunakan sebagai pelengkap dalam acara-acara adat, yaitu jenang. Sebenarnya, apa sih jenang? Jenang adalah makanan yang khas, umumnya dibuat dari tepung beras atau tepung ketan, lalu dimasak dengan santan dan ditambahkan dengan gula aren atau gula pasir. Di daerah lain, jenang sering disebut juga dengan bubur, tapi di Magelang, khususnya Gerabak, menyebutnya jenang. Jenang hadir sebagai simbol ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, jenang juga dijadikan simbol doa, persatuan, harapan, dan semangat masyarakat Jawa. Fakta jenang kental bagi budaya masyarakat Jawa. Nyatanya, jenang sudah ada sejak zaman hidup Buddha dan Wali Songo. Dan ternyata ada juga loh sejarah tentang jenang yang tercatat dalam kitab kuno, yaitu ada dalam serat Lugdaka karya Empu Tanakung. Jenang termasuk makanan tradisional khas Jawa yang syarat makna. Jenang dipercaya oleh masyarakat Jawa memiliki makna dan filosofi yang mendalam. Maka tak heran, jenang sering disajikan dalam acara-acara hajatan atau keagamaan. Jenang sendiri memiliki banyak jenis. Masing-masing jenang tersebut memiliki varian dan makna tersendiri. Uniknya lagi, jenang selalu disajikan dalam acara-acara penting, mulai dari hajatan pernikahan, selamatan ibu hamil, bayi baru lahir, atau acara keagamaan lainnya. Jenang bukan hanya sekedar makanan yang habis dikonsumsi, melainkan memiliki simbol-simbol yang penuh akan makna. Hal tersebut dipercaya oleh masyarakat Jawa sejak zaman Wali Songo. Sementara itu, jenang memiliki makna yang berbeda-beda tergantung dengan jenisnya. Seperti jenang sumsum, jenang ini terbuat dari beras putih yang dicampur dengan sedikit beras ketan, kemudian ditaburi gula merah atau juruh di atasnya. Selain warnanya yang putih bersih dan diyakini sebagai simbol kebersihan hati dan kesejahteraan, jenang ini kerap disuguhkan ketika ada acara pernikahan dan dipercaya akan mendatangkan kesehatan, berkah, dan juga kekuatan bagi pasangan serta panitia hajatan. Kedua adalah jenang perocotan, yang kerap disajikan di acara selamatan ibu hamil pada bulan ke-7 masa kehamilan. Jenang ini dipercaya sebagai simbol keselamatan dan kelancaran untuk ibu hamil yang akan melahirkan. Selain itu, jenang ini juga disajikan dengan jenang sepasaran yang disuguhkan ketika memberi nama kepada bayi yang baru lahir, sehingga juga dipercaya sebagai simbol doa untuk anak. Ketiga adalah jenang abang atau merah
yang juga disebut jenang sengkolo. Acara-acara seperti penyambutan bulan baru kalender Jawa atau yang disebut dengan suro ini sering menghadirkan jenang abang sebagai makanan pelengkap dan menjadi makanan khas yang wajib disajikan. Jenang ini memiliki simbol rasa syukur kepada Tuhan akan datangnya bulan baru dan juga sebagai ungkapan doa kepada Tuhan untuk memohon keselamatan dan keberkahan. Keempat adalah jenang ireng. Jenang ini terbuat dari beras ketan hitam yang dipadukan dengan kuah santan segar dan wangi daun pandan. Jenang ini sering disajikan di berbagai acara ritual keagamaan dan juga selamatan ibu hamil. Selain dipercaya dapat mendatangkan keberkahan, jenang ini juga dijadikan makanan pelengkap yang bagus untuk ibu hamil karena cita rasanya yang manis dan mengandung khasiat beras ketan hitam. Selain memiliki cita rasa serta tekstur yang khas, jenang juga diyakini mempunyai manfaat atau khasiat kesehatannya. Adanya bahan juruh yang terbuat dari gula merah, terlebih menggunakan gula aren, diyakini dapat meningkatkan sistem kekebalan atau imunitas tubuh. Lalu, bahan santan yang terbuat dari parutan kelapa yang dikenal mengandung lemak jenuh, antara lain dapat membantu meningkatkan energi, bahkan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena bersifat sebagai antibakteri, juga antivirus. Santan kelapa juga mencegah serta melawan gangguan kesehatan seperti radang tenggorokan. Tak ketinggalan, kandungan tepung beras bermanfaat bagi kesehatan manusia karena terdapat mineral serta vitamin di dalamnya. Selain itu, karena mengandung karbohidrat cukup tinggi, tepung beras juga bisa menjadi pengganti nasi serta menjadi sumber energi. Jenang sendiri mudah ditemukan di berbagai daerah, seperti yang ada di daerah Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ada beberapa penjual jenang yang menjual beragam jenis jenang. Bahkan sudah bertahun-tahun mereka mengais ekonomi dari usaha jualan ini. Salah satu penjual jenang yang sudah legendaris di daerah Grabak adalah Warung Ibu Wiwi. Letaknya di depan SMP Negeri 1 Grabak, tepatnya di Jalan Raya Grabak nomor 100, Grabak, Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ibu Wiwi juga memberikan sedikit inovasi pada kemasan jenang. Dari yang dulunya beliau mengemas jenang menggunakan daun pisang yang dipincuk, lalu berkembang menggunakan plastik kemasan. Hingga sekarang menggunakan cup yang dirasa lebih simpel juga lebih modern. Selain menghidangkan satu sajian, beliau juga memberikan opsi bagi yang ingin merasakan semua varian jenang dalam satu cup. Semua varian jenang yang beliau jual dihargai Rp4.000 loh. Meski begitu, jenang buatan Ibu Wiwi hampir setiap harinya habis terjual. Salah satu varian jenang buatan Ibu Wiwi yang paling digemari oleh masyarakat adalah jenang campur. Kenapa sih jenang campur sangat digemari oleh masyarakat? Tentunya karena jenang campur memiliki rasa dan ciri khas yang berbeda dengan jenang yang lain. Lalu, bagaimana sih dengan proses pembuatan jenang-jenang dari Ibu Wiwi sendiri? Pertama adalah jenang telo. Jenang telo adalah hidangan berkuah yang terbuat dari rebusan ubi jalar yang dipadukan dengan tepung kanji. Proses pembuatan jenang telo sendiri antara lain menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti ubi jalar madu, tepung kanji, kelapa, gula aren, gula pasir, jahe, serai, garam, dan air. Langkah pertama, kupas ubi jalar madu, lalu rendam ke dalam air bersih. Fungsinya adalah agar ubi tidak menjadi hitam.
Selanjutnya, ubi jalar madu dipotong dadu. Kemudian, rebus air sampai mendidih. Dan tambahkan larutan gula aren yang sudah disaring. Lalu, tambahkan serai yang sudah dikeprek. Sembari menunggu air mendidih, jahe dibakar, lalu dimasukkan ke dalam rebusan air. Jahe dan serai yang ditambahkan ke dalamnya menambah cita rasa khas yang membuatnya lebih lezat. Jika sudah mendidih, potongan ubi jalar madu dimasukkan ke dalam panci. Setelah ubi hampir matang, larutan tepung kanji dimasukkan ke dalam rebusan ubi jalar madu. Kemudian, larutan tepung kanji diaduk sampai mengental dan ubi jalar madu matang dengan sempurna. Sambil menunggu matang, kelapa diparut untuk nantinya dijadikan kuah santan. Tidak hanya itu, ada juga loh jenang candil atau jenang grandul yang sering dicari-cari oleh pembeli. Jenang candil terbuat dari tepung beras ketan dan air yang berbentuk bola-bola kecil. Disebut candil karena pembuatannya yang diindil-indil atau digulung-gulung menjadi bulat. Hampir sama dengan biji salak. Namun, jenang candil tidak ada campuran bahan ubi jalar. Rasanya manis dan tekstur dari candil yang kenyal menambah sensasi lezat saat menikmatinya. Yuk, lihat proses pembuatannya. Pertama, menyiapkan bahan-bahan seperti tepung ketan, tepung beras, gula merah, dan air. Untuk bahan kuah santan, antara lain santan, garam, dan daun pandan. Lalu, bagaimana sih dengan prosesnya? Proses pembuatannya yaitu mencampurkan tepung ketan, tepung beras, lalu diuleni sambil ditambahkan air sedikit demi sedikit sampai adonan kalis. Kemudian, adonan dibentuk menjadi bulatan kelereng atau yang biasa disebut grandul. Selanjutnya, air dipanaskan, kemudian diberi larutan gula merah. Lalu, grandul yang sudah dibentuk dimasak hingga mengapung dan ditambahkan sisa tepung. Selanjutnya, adonan diaduk hingga mengental dan lembut sampai matang. Jenang candil siap untuk dinikmati. Ada juga loh jenang mutiara. Jenang mutiara adalah jenang yang terbuat dari butiran tepung sagu. Hidangan satu ini juga dihidangkan dengan santan, sehingga rasa dari jenang ini manis dan gurih. Lantas, bagaimana dengan proses pembuatan jenang sagu atau mutiara? Proses pembuatannya antara lain dengan menyiapkan bahan-bahan yang terdiri dari mutiara, gula pasir, pewarna makanan, dan beberapa batang serai. Cara pembuatannya sendiri adalah diawali dengan menuangkan air ke dalam panci yang diberi beberapa batang serai. Kemudian dimasak sampai mendidih. Selanjutnya, memasukkan mutiara dan masak dengan api besar sambil sesekali diaduk. Lalu, masukkan gula dan garam. Masak dengan api besar sambil sesekali diaduk. Jenang mutiara siap disajikan bersama kuah santan. Tidak hanya itu, ada juga jenang baning atau jenang sumsum yang lebih familiar disebut bubur sumsum. Jenang sumsum memiliki tekstur lembut dan punya rasa yang sangat gurih. Proses pembuatannya sendiri adalah dengan menyiapkan bahan untuk membuat jenang, yaitu tepung beras, santan, garam, dan daun pandan. Cara pembuatannya sendiri adalah dengan mencampur tepung beras dan santan hingga larut. Lalu, daun pandan ditambahkan dan dimasak dengan api sedang. Adonan diaduk terus hingga matang dan mengental. Kemudian, jenang sumsum dimasukkan ke dalam mangkuk dan disiram dengan juruh.
15 tahunan. Ada anak saya baru itu kelas TK, SMP, tapi dulu keliling berkeliling terus dapat tempat situ. Alhamdulillah. Suka dukanya tuh dulu baru keliling jam 2 itu belum habis sampai kehujanan, pakai itu loh sepeda ontel turut kampung-kampung, pasar, kantor. Itu pandemi itu malah itu penuh semua habis kok. Nah, orang-orang nggak jualan mah saya laris. Alhamdulillah. Nek pakai gelas ini dibilangin, nah, pakai gelas kan mudah. Dulu pakai piring, pincuk tuh. Sekarang juga pakai gelas. Dulu 2.000, 2,5, 3.000, 3,5, sekarang 4.000. Enak gula aren naik ya naik. Yang mahal kan gula nih. Ya tanah tadi naik, biasa naik kan orang banyak tuh misalnya jualan bikin jenang kan, kalau sudah entah berduduk udah. Nah saya kan sampai lama nanti atau udah itu apa, netasnya tuh udah mulur gini ya, itu tandanya itu. Kapan saya bisa sukses, nanti bisa bikinin rumah anak banyak. Ya nanti kalau udah tua ya tak turun ke anak yang siapa yang mau. Jenang yang dikenal sebagai makanan tradisional dan terbilang jadul tersebut nyatanya masih bertahan hingga saat ini dengan beragam inovasi yang ada. Rasanya rek beda manis bi beda campuran join. Boleh mutiara aku siap pokoknya. Ada mengkakan tepanjan wajan. Beb angak KLR. Manisnya pas. Jenangnya halus di mulut. Seperti jenang-jenang biasanya, cuma ini kalau biasa tuh Pak agak kemanisan, ini pas. Rasa nyaman. Dia beda rasa gula merah, santan. Jadinya lah nyaman pokoknya. Rasanya yang unik dan lezat sangat mengingatkan memori-memori masa lalu. Salah satu warisan budaya yang legendaris juga tentunya syarat akan makna. Sebagai generasi penerus bangsa, kita juga punya kewajiban untuk melestarikan makanan tradisional ini agar tidak hilang di generasi selanjutnya tanpa menghilangkan ciri khas yang ada.